Haleluya, sangat senang kembali berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara sekalian untuk memberitakan firman Tuhan. Dan kali ini saya berbicara tentang peringatan serius bagi orang percaya. Dari kitab 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat yang ke-6. Semuanya ini telah terjadi sebagai contoh bagi kita untuk memperingatkan kita supaya jangan kita menginginkan hal-hal yang jahat seperti yang telah mereka perbuat. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, salah satu berkat terbesar dalam hidup ini kalau kita masih diingatkan. Amin. Kalau kita diingatkan orang akan kesalahan kita, ya kan, kalau Tuhan mengingatkan kita akan kesalahan kita, akan kebodohan kita, akan sesuatu yang akan terjadi di masa depan, saya percaya itu berkat besar. Karena kalau seseorang sudah gak mau diperingatkan, kalau seseorang sudah punya hati yang degil, kalau seseorang sudah punya pikiran yang keras, ya kan, maka saya percaya pada satu saat dia akan mengalami kesulitan-kesulitan yang luar biasa. Dia akan mengalami penderitaan, dia akan mengalami kehancuran dari kebodohannya, bahkan yang sangat berbahaya. Dia bisa ditolak oleh Tuhan. Dia bisa hidup tidak berkenan kepada Tuhan. Dan ujungnya akan mengalami kebinasaan. Nah saudara, peringatan Tuhan berikan melalui Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Supaya mereka tidak mengikuti hal-hal yang bodoh. Supaya mereka tidak mengikuti hal-hal yang jahat yang dilakukan oleh bangsa Israel. Nah saudara yang dikasihi Tuhan, bangsa Israel sudah menerima kasih karunia Tuhan yang sangat luar biasa. Karena kasihnya Tuhan menyelamatkan mereka dari perbudakan di Mesir. Tuhan menyatakan kuasa mukjizat yang sangat luar biasa. Tuhan melakukan 10 tulah yang dahsyat di Mesir untuk membuktikan kuasa Tuhan. Bahkan yang luar biasa ketika mereka sedang menuju tanah Kanaan. Mungkin saudara ingat bagaimana Tuhan memakai Musa untuk membelah laut Tiberau karena mereka sedang diancam oleh musuh. Artinya apa? Sebetulnya Tuhan sudah menyatakan kasih-Nya. Tuhan sudah menyatakan kuasa-Nya yang luar biasa. Dan Tuhan punya rencana yang dahsyat bagi orang Israel untuk menuntun mereka dari tanah perbudakan ke tanah Kanaan yang berlimpah susu dan madunya. Tetapi saudara kasih Tuhan, ketika mereka sedang dalam perjalanan, mereka sedang ada di padang gurun. Dan sebetulnya ketika mereka di padang gurun, Tuhan pun memelihara mereka dengan luar biasa. Kenapa? Karena Tuhan memberikan mereka makan mana. Ya kan? Tuhan mengirimkan mereka burung puyuh, daging untuk dimakan. Tuhan melindungi mereka dengan tiang awan. Tuhan melindungi mereka dengan tiang api. Tuhan memberikan penyertaan, bahkan firman Tuhan dalam hidup mereka. Supaya mereka bisa bertahan, supaya mereka tetap bisa kuat dan ujungnya sampai pada rencana Tuhan. Tetapi saudara kasih Tuhan, karena bangsa ini memiliki hati yang tegar tengkuk, karena kedegilan hatinya, karena fokus kepada hal-hal yang duniawi, mereka fokus kepada kehidupan, kepada makanan, kepada hal-hal yang baik menurut mereka di Mesir, mereka tidak mau mengikuti Tuhan. Sehingga Rasul Paulus berkata, mereka melakukan berbagai hal-hal yang jahat. Nah saudara dikasihi Tuhan, peringatan yang sama Tuhan berikan kepada kita, setiap orang yang percaya kepada Yesus. Oleh anugerah Tuhan kita sudah diselamatkan, kita dibebaskan, kita diampuni. Setiap kutuk yang harus kita tanggung karena kelemahan kita, karena dosa-dosa kita, Yesus sudah menyelesaikannya di atas kayu salib. Tetapi sama seperti orang Israel, dalam perjalanan kita menuju rumah Bapa yang kekal di sorga, kita sedang ada dalam proses perjalanan iman, perjalanan padang gurun, yang kalau kita nggak kuat, kita bisa melakukan hal-hal yang bodoh seperti yang dilakukan oleh bangsa Israel. Itu sebabnya kita diperingatkannya supaya kita jangan melakukan hal yang jahat, supaya kita jangan melakukan hal-hal yang bodoh yang bisa membuat kita mengalami penghukuman yang kekal, bisa ditolak oleh Tuhan. Bayangkan, bangsa Israel, bahkan Musa sendiri tidak masuk ke tanah Kanaan oleh karena melakukan hal yang jahat kepada Tuhan. Itu sebabnya hari ini kita diingatkan, diperingatkan oleh Tuhan supaya kita nggak ditolak,
Kita jangan melakukan hal-hal yang jahat. Kita diperingatkan karena Tuhan sangat sayang kepada kita. Apa peringatan Tuhan kepada kita supaya kita nggak ditolak, supaya kita tetap berkenan kepada Tuhan? Yang pertama, kita harus menjauhi penyembahan berhala. Alkitab sangat tegas mengingatkan kepada kita bahwa kita tidak boleh menduakan Tuhan dalam hidup kita. Saudara, hati manusia saja kalau diduakan sangat kecewa, sangat pahit, sangat terluka. Apalagi Tuhan yang satu-satunya Allah yang berkuasa dan berdaulat. Tuhan mengingatkan kepada bangsa Israel bahwa Tuhanlah satu-satunya Dia yang membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Tetapi bangsa Israel menduakan Tuhan. Mereka sujud kepada berhala-berhala. Mereka sujud kepada dewa-dewa. Itu sebabnya Tuhan mengingatkan kita sebagai orang percaya, kita harus meyakini bahwa tidak ada berhala dalam hidup kita. Kalau kita serius mengikut Tuhan, maka kita tinggalkan setiap yang namanya berhala. Berhala-berhala zaman dulu, ya kan, zaman purbakala. Orang sujud menyembah patung, orang sujud menyembah dewa-dewa. Tetapi kita juga harus meninggalkan berhala-berhala di zaman modern. Berhala zaman modern bisa berbicara tentang ego kita. Berhala modern bisa bicara tentang ekonomi kita, bisa berbicara tentang jabatan kita, bisa berbicara tentang apa yang kita punya, bisa berbicara tentang hobi kita. Peringatan yang tegas yang Tuhan berikan yang pertama, jangan sampai ada berhala dalam kehidupan kita. Yang kedua, peringatan yang Tuhan berikan karena kasih-Nya buat kita, supaya kita menjauhi percabulan. Bangsa Israel telah jatuh ke dalam percabulan secara jasmani, ya kan? Ada di antara mereka yang berselingkuh, dan hari ini juga sama. Kita lihat bahwa orang sudah tidak peduli dengan kekudusan dalam rumah tangga. Ya kan? Orang sudah gampang sekali melakukan hubungan-hubungan yang tidak Tuhan kehendaki. Orang sembarangan melakukan hal yang najis di mata Tuhan. Tetapi hari ini kita diingatkan supaya jangan ada percabulan di antara kita. Baik percabulan secara jasmani, ya kan? Melakukan perzinahan, melakukan pornografi, hal yang najis. Tetapi juga percabulan secara rohani yang menduakan Tuhan dalam hidup kita. Setiap orang yang melakukan percabulan, itu dosa yang sangat mengerikan di mata Tuhan. Pastikan kita berjalan dalam kekudusan. Sebab orang yang kudus dalam Tuhan, Alkitab berkata, mereka akan melihat kemuliaan Tuhan. Peringatan Tuhan yang ketiga karena kasih-Nya buat kita, yaitu supaya kita jangan mencobai Tuhan. Mencobai Tuhan artinya meragukan keberadaannya. Mencobai Tuhan artinya kita berusaha memaksa Tuhan melakukan apa yang tidak sesuai dengan sifat-sifat Tuhan. Kita memaksa Tuhan melakukan apa yang kita mau. Bangsa Israel fokusnya kepada hal jasmani, kepada makanan secara jasmani, sehingga mereka memaksa Tuhan. Mereka mulai tidak mau diatur oleh Tuhan, ya kan? Tetapi kalau kita orang percaya yang yakin Tuhan itu Maha Kuasa, yang yakin Tuhan itu penuh dengan hikmat, maka kita belajar berkata seperti Tuhan Yesus, Bapa, sekiranya mungkin lalukan cawan ini, tetapi jangan kehendakku, tetapi kehendak-Mu lah yang jadi. Orang yang percaya Tuhan itu sungguh-sungguh berkuasa, Maha Kasih, maka dia selalu mencari apa kehendak Tuhan dalam hidupnya. Dia tidak pernah memaksa Tuhan melakukan apa yang dia sendiri ingini. Yang terakhir, yang keempat, apa peringatan Tuhan buat orang percaya supaya kita tetap dalam rencananya? Yang keempat, hidup jangan bersungut-sungut. Saudara, bangsa Israel tidak bisa melihat anugerah Tuhan yang luar biasa. Mereka dalam perbudakan, mereka disiksa. Tetapi mereka sekarang telah dibebaskan, mereka sedang dimerdekakan dan dituntun oleh Tuhan untuk mengalami hidup yang berkelimpahan. Tetapi di tengah proses perjalanan padang gurun mereka mulai bersungut-sungut. Mereka mulai menyalahkan Musa. Mereka mulai menyalahkan, tidak puas dengan berkat yang Tuhan berikan. Saudara, kalau fokus kita kepada berkat, kita nggak fokus kepada Tuhan, maka apapun yang kita punya tidak pernah cukup dalam hidup kita. Kita akan selalu merasa kurang. Itu sebabnya sebagai orang percaya, kita nggak boleh hanya melihat ke atas. Kita boleh lihat ke atas orang-orang yang lebih dari kita supaya kita terpacu untuk melakukan hal yang lebih baik untuk kemuliaan Tuhan. Tetapi sekali-sekali kita mesti melihat ke bawah supaya kita nggak lupa diri bahwa kita diangkat oleh Tuhan
Dari keadaan yang gelap, dari keadaan yang hancur, dari keadaan yang tidak ada harapan. Tetapi sekarang Tuhan tuntun kita. Betul ada masalah, betul ada tantangan, betul ada kesulitan. Tapi percayalah kalau Tuhan sudah membebaskan kita. Kalau Tuhan mengasihi kita, Dia sertai kita kok. Tuhan yang bilang bahwa Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi kita. Karena itu Bapak yang dikasihi Tuhan, kita belajar dari bangsa Israel. Kita jangan melakukan hal yang jahat, tetapi kita berserah kepada Tuhan. Kita terus maju mengikuti Dia, supaya kita sampai kepada rancangan Tuhan yang dahsyat dan luar biasa. Doa saya, Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu. Haleluya.